Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya menyadari diri saya bahwa saya bukanlah orang yang terkenal, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya, karena ini adalah perjumpaan kita yang pertama dalam pelayanan di ibadah minggu di gereja HKBP Ciputat ini. Maka dengan singkat saya akan menjelaskan, saya adalah pendeta Badia Hutagalung. Ibu yang melahirkan saya Boru Siregar. Karena saya juga kalau dulu istilahnya tidak berani mertandang kemana-mana, akhirnya menikah pun sama Boru Siregar juga, dan asli Pariban saya, Pariban kandung Boru Siregar. Kalau dulu ada film Pariban dari Bandung, ini Pariban dari Bekasi. Dan setelah kami menjalani pernikahan selama hampir 9 tahun lamanya, baru pun diberikan karunia oleh Tuhan satu orang putra, dan ikut serta dalam ibadah hari ini. Jadi kalau ada dari tadi yang begitu cerewet dari belakang, ya itulah dia, ya, yang sangat-sangat heboh, pengkhotbah lagi nanti dia di belakang. Jadi harap maklum, usianya baru 2 tahun menuju 2 tahun 9 bulan, 1 minggu ke depan. Saya melayani di HKBP Kutajaya sebagai pendeta fungsional. Demikian perkenalan dari saya. Mari kita bersama-sama mendalami dan belajar dari firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5, beginilah bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengarkan istilah Gusti Ora Sare, ya, Gusti Ora Sare. Istilah ini sebenarnya sudah menjadi istilah yang cukup lama di dalam kehidupan atau budaya Jawa, tetapi semakin familiar ketika Ahok menuliskan kalimat itu Gusti Ora Sare di akhir dari suratnya yang ia tulis ketika dia mendekam di rutan Makobrimob sekitar 7 tahun yang lalu, ya, tahun 2017. Dia menuliskan surat kepada para relawannya, kepada orang-orang yang mendukung dia. Dia mengucapkan syukur, dia mengucapkan terima kasih, dan dia berupaya menenangkan semua para pendukungnya, para relawan yang benar-benar mendukung dia dengan semangat, membela dia, mempedulikan dia. Ahok pun benar-benar mengucap syukur akan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sekalipun sebenarnya agak sulit diterima, sulit menerima kenyataan kalau dia harus dipenjara, dan itu sangat-sangat sulit diterima oleh para pendukungnya, hingga berkali-kali melakukan aksi untuk menunjukkan kepedulian mereka serta dukungannya kepada Ahok. Namun di akhir suratnya itu, Ahok mau menegaskan kepada para pendukungnya bahwa Tuhan itu tidak diam, Tuhan itu tidak tidur,
Dia tetap berkuasa. Sekalipun dia harus mendekam di penjara, tetapi Tuhan pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi umatnya. Ini yang dia pegang teguh. Dan ini yang dia sampaikan juga kepada para pendukungnya, supaya mereka semua tetap bersabar, tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berdoa tetap mendoakan Ahok. Jadi artinya sekalipun berada di dalam penjara, dia tetap masih menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang mendukungnya. Dengan tegas dengan mengatakan Tuhan tidak tidur. Nah, demikian juga halnya ketika kita membaca surat ini merupakan surat Paulus kepada Timotius untuk memberikan dukungan, untuk memberikan semangat, supaya Timotius yang masih muda itu tidak menjadi lemah sekalipun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, bahkan dia harus menderita karena tugasnya menjadi seorang pemberita Injil. Paulus yang menuliskan surat ini yang berada dalam penjara pada waktu itu masih sanggup memberikan dukungan, memberikan semangat, menunjukkan kepeduliannya kepada Timotius supaya dia tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya dia tetap semangat dalam memberitakan Injil itu. Seolah-olah Paulus juga ingin menegaskan kepada Timotius, ingatlah Tuhan itu tidak pernah tidur. Ingatlah bahwa dia tetap berkuasa. Itu sebabnya dia menyatakan ini kepada Timotius dengan berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan. Seolah-olah dia mau menegaskan bahwa tugas pemberitaan Injil itu bukan tugas dari aku, tetapi itu tugas yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Artinya setiap orang yang telah menerima anugerah penebusan dari Kristus, maka dia bertanggung jawab. Ada satu tanggung jawab yang harus dia lakukan dalam hidupnya, yakni memberitakan Injil. Sekalipun itu bukan hal yang gampang, tetapi Paulus menekankan kepada Timotius supaya dia tidak goyah, tetapi tetap siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Harus mampu menyatakan kesalahan, harus mampu menegur, dan harus mampu menasehati, disertai dengan segala kesabaran dan diikuti dengan pengajaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyatakan yang salah, menegur, menasehati, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab parhalado di gereja, tetapi merupakan tanggung jawab setiap orang yang percaya. Kita terpanggil untuk mampu menyatakan kesalahan, menegur, dan menasehati sesama kita. Tapi, dikatakan tadi, dengan segala kesabaran. Karena ini bukan hal yang gampang. Mungkin ketika kita berupaya untuk menasehati saudara kita yang lainnya, ada saja reaksi mereka yang tidak enak mungkin bagi kita. Mungkin ketika kita menunjukkan kepedulian kita untuk mengingatkan mereka, tapi ada saja reaksi-reaksi yang tidak menyenangkan mungkin bagi kita. Apa urusanmu menanyakan itu? Apa urusanmu sama saya? Apa urusanmu mengingatin saya? Bukan hak Anda mengatakan seperti itu kepada saya. Bukan hak Anda yang menasihati saya. Orang tua saya saja tidak peduli dengan apa yang saya lakukan. Kenapa Anda merepotkan diri untuk menasihati saya? Emang Anda itu siapa? Bisa saja kalimat-kalimat seperti itu. Tapi sekali lagi dikatakan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sekalipun ini disampaikan kepada Timotius, tetapi itu juga berlaku kepada kita, orang-orang yang telah menerima anugerah penebusan dari Kristus, maka kita diminta untuk ikut serta bertanggung jawab. Menjadi pemberita firman sekaligus menjadi orang-orang yang mampu mengingatkan dan menasehati saudara kita yang lainnya. Tetapi dengan catatan, dalam menasehati, dalam mengingatkan, dalam mengarahkan orang-orang lain, orang-orang sekitar kita, jangan sampai ada arogansi di dalamnya. Jangan kita merasa lebih tinggi ketika kita menasehati orang lain. William Barclay mengatakan dalam hubungan pribadi kita, suatu peringatan atau teguran itu sering menyelamatkan saudara kita dari dosa dan kehancuran. Maka bersyukurlah ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita.
Bersyukurlah ketika masih ada orang yang menasehati kita. Sekalipun mungkin itu agak bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan, tetapi bersyukurlah ketika masih ada orang yang mau menasehati kita. Termasuk bersyukurlah ketika orang tua kita masih mau menasehati saudara. Apalagi orang-orang yang masih muda, anak-anak sidi misalnya, bersyukurlah. Tetapi celakalah saudara kalau sampai saudara berlaku seenaknya, tetapi orang tua tidak mau menasihati lagi. Tidak peduli lagi dengan kita. Karena ketika mereka masih menasihati kita, masih mengarahkan kita, masih mau menegur kita, berarti mereka peduli dengan keselamatan kita, peduli dengan kehidupan kita. Namun saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, sekalipun kita menegur kesalahan orang lain, mengingatkan orang lain, kata-kata yang kita sampaikan haruslah disampaikan dengan cara berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jangan pernah merasa bahwa diri kita yang lebih hebat dari orang yang kita ingatkan itu. Sekalipun saudara mungkin merasa bahwa saudara lebih kudus daripada orang lain, tetapi jangan pernah merasa dirimu lebih hebat, lebih tinggi posisimu ketika saudara mengingatkan orang lain. Tetapi ingatkanlah dia sebagai sesama orang yang telah menerima penebusan dari Kristus. Maka kata-kata itu harus diucapkan dengan kesadaran terhadap kesalahan kita bersama. Itu sebabnya dikatakan, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Tetapi sekalipun dikatakan seperti itu, bukan asal nyerocos, bukan asal ngomong saja, tetapi tetap lihat situasi dan kondisinya, tetap lihat metodenya, apa yang harus kita lakukan. Yesus berpesan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kalaupun kita menyatakan kesalahan orang lain, lihat dulu situasi dan kondisinya. Sekalipun tadi dikatakan di sini, baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya bukan persoalan kita bebas mengatakan apa saja, tidak. Tetapi tetap perhatikan apa yang saudara hadapi. Lihatlah, karena mengingatkan setiap orang pasti ada cara yang berbeda. Mengingatkan si A mungkin tidak sama caranya dengan mengingatkan si B. Menasihati si C mungkin berbeda dengan cara menasihati si D. Maka perhatikan metodenya. Lihat juga situasi dan kondisinya. Dan ketika mengingatkan, jangan posisikan dirimu sebagai hakim moral kepada sesamamu manusia. Jangan posisikan dirimu sebagai hakim, tapi posisikanlah dirimu sebagai sesama manusia. Dan ini merupakan tugas kita bersama. Sebagaimana Allah berkata kepada Yehezkiel, kepada dia diangkat sebagai seorang penjaga umat Allah. Kita juga diangkat sebagai seorang penjaga sesama kita manusia. Nah, oleh karena itu dalam menjaga, kita harus tahu batasan-batasan mana yang harus kita lakukan. Ya, supaya tidak salah dalam memberikan nasihat, supaya tidak salah dalam mengarahkan orang lain. Takutnya karena kita salah, bukannya dia kembali ke hadapan Tuhan, justru dia semakin menjauh dari Tuhan. Terkait metode ini, kita mungkin bisa menyimak kisah Anthony de Mello yang mengatakan tentang seorang majikan dan seekor anjingnya. Ya. Jadi ketika majikan ini melihat anjing yang lagi sakit itu, dia pergi ke dokter hewan, dia membeli obat dari dokter hewan, dan dia berupaya memberikan anjing yang dia sayangi itu, memberikan obat dengan cara memakai sendok. Dia pegang mulut anjing itu, dia berupaya memasukkan obat itu dengan sendok itu ke mulut anjing itu, tapi anjing itu meronta-ronta dan dia tidak mau minum obat. Hingga pada akhirnya karena meronta-ronta terus, akhirnya sendok itu pun terjatuh dan obat itu pun berceceran. Setelah obat itu berceceran di lantai, anjing itu justru menjilat obat itu dan menjilatnya sampai habis. Artinya apa? Tujuannya baik, tetapi metodenya salah. Ya. Karena anjing itu bukanlah seperti manusia yang boleh kita berikan dengan pakai sendok ketika minum obat. Atau ketika orang tua memberikan anaknya minum obat dengan menggunakan sendok. Tetapi ini berbeda. Karena dia tidak terbiasa seperti itu, dia justru terbiasa ketika itu diletakkan di lantai, maka dia akan meminumnya sampai habis. Tujuannya baik,
tapi metodenya salah. Maka demikian juga halnya dalam memberitakan Injil. Tujuannya baik, tapi kalau metode kita salah, itu pun bisa akhirnya membuat saudara kita justru semakin jauh dari Tuhan. Dan itu juga sebenarnya yang ditekankan dalam pelaksanaan RPP di HKBP. Anak Sidi, ini ada anak Sidi ya? Bukan? Tahu RPP? Sudah belajar mengenai RPP? Apa RPP? Ada yang tunduk, ada tadi yang manggut-manggut. RPP itu apa? Apa? Oke, kalau kepanjangannya tahu RPP? Atau kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia apa istilahnya? Iya, RPP Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesianya sering dikatakan hukum siasat gereja, sekalipun mungkin hukum siasat gereja itu kurang pas untuk menerjemahkan RPP kita itu. Karena hukum siasat gereja seolah-olah akan hanya penghukuman yang ada di sana. Tetapi RPP kita bukan hanya menekankan masalah penghukumannya, sekalipun memang ada batasan ini boleh, ini tidak boleh, ya. Tetapi lebih mengarah kepada penggembalaan. Dan ketika dalam melaksanakan RPP, itu harus diyakini bahwa tujuan pelaksanaan RPP bukanlah untuk menjauhkan jemaat dari gerejanya, bukan menjauhkan jemaat dari Tuhannya, tetapi untuk menjaga kekudusan gereja. Dan dilakukan pun RPP itu murni untuk menjaga kekudusan gereja. Oleh karena itu, pelaksanaan RPP haruslah disertai dengan kasih. Bukan hanya sebatas penghukuman, tetapi benar-benar menunjukkan kasih dan kepedulian kepada jemaat. Oleh karena itu dalam melaksanakan RPP, sekalipun parhaladolah yang dianggap menjadi representasi dari jemaat untuk menjatuhkan RPP, untuk memberikan vonis melalui RPP itu, setiap parhalado diminta supaya jangan memposisikan dirinya sebagai hakim, tetapi haruslah menjadi seorang gembala yang akan menyelamatkan kawanan dombanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, RPP itu tidak akan ada gunanya kalau memang tidak didorong oleh rasa kasih dan kepedulian ketika kita memberikan sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang melanggar ketentuan RPP itu. Karena mereka diberikan sanksi bukan karena kebencian gereja, tidak, tetapi justru untuk menolong mereka, mengajar mereka supaya melalui penghukuman itu iman mereka semakin bertumbuh dan mereka pun semakin ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena dasar dari pelaksanaan RPP adalah menjaga kekudusan gereja. Hendaklah kamu kudus sebab aku Allahmu adalah kudus. Jadi berangkat dari kekudusan itu supaya kita gereja benar-benar kudus. Oleh karena itu jauhkan dalam pikiranmu, ya udah kalau di RPP di HKBP ya udah tinggal pindah saja ke gereja yang lain. Bukan seperti itu. Tapi justru ketika kita diingatkan karena kesalahan yang kita lakukan, maka yakinilah bahwa itu bentuk kepedulian gereja kepada kita, supaya kita lebih menjaga dan lebih mawas diri ke depan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kepada Timotius juga diingatkan supaya dia mampu menasehati, menegur dan menyatakan yang salah dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Karena itu juga untuk menjaga kehidupan jemaatnya. Karena ini merupakan sesuatu hal yang penting. Sekalipun itu mungkin sulit, ditambah lagi karena dia masih seorang yang muda, sekalipun itu sulit, tetapi ini merupakan suatu hal yang penting supaya mereka sejak awal umatnya benar-benar dijaga. Imannya supaya benar-benar bertumbuh dan tahu apa yang tidak boleh dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena akan tiba saatnya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Maka tidak sedikit memang orang yang meninggalkan gereja HKBP karena apa? Karena terlalu banyak ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh gereja. Padahal itu sebenarnya bukan untuk kepentingan pendetanya, bukan untuk kepentingan parhaladonya, bukan. Tetapi sekali lagi untuk menjaga kekudusan gereja. Tetapi akan tiba saatnya
Jadi apa yang disampaikan Paulus ribuan tahun yang lalu kepada Timotius itu masih up to date hingga saat ini. Karena masih banyak kenyataannya hingga saat ini, firman Tuhan itu yang dicari hanya untuk menyenangkan telinganya, bukan untuk membaharui diri. Jadi ketika firman diisi dengan berbagai teguran dan nasihat, itu seolah-olah ditinggalkan. Ya udah cari aja gereja-gereja yang lain. Sekalipun memang banyak yang bertahan dalam gereja yang disertai dengan nasihat dan teguran itu. Tetapi masih ada saja orang yang lebih mencari ibadah yang menyenangkan dirinya, menyenangkan hatinya. Itu sebabnya ada istilah ibadah paket 6 in 1. Jadi bukan hanya 3 in 1 saja. Ya, 3 in 1 Jakarta yang dulu itu kalah. Tapi paket ibadah 6 in 1. Karena di dalamnya ada istilah cuci mata, cuci kepala, cuci mulut, cuci tangan, cuci kaki, hingga cuci telinga. Itu ada. Kenapa? Karena ketika dia pergi beribadah, dia sekaligus ada cuci mata, karena di sampingnya ada pusat perbelanjaan. Dia sekaligus cuci kepala, karena di sampingnya juga ada tempat kerimbat dan yang lainnya itu. Dia cuci mulut juga sekalian, karena memang di samping tempat ibadahnya itu, dia juga mampu mengikuti ibadah dengan tertawa, terbahak-bahak, serta tersedia juga konsumsinya. Sekalian cuci tangan, karena apa? Tersedia layanan manicure di sana. Sekaligus cuci kaki, karena di sana juga tersedia layanan pedicure, termasuk juga cuci telinga karena dekat dengan tempat karaoke dan yang lainnya. Yang pasti hanya memuaskan keinginannya. Tentu kita tidak sepakat dengan istilah ibadah paket 6 in 1 itu, sebab ibadah pada dasarnya adalah menyembah Allah, menyenangkan hati Allah, bukan menyembah selera manusia. Karena ada seperti itu. Enggak enak gereja di sana, enggak seru gereja di sana. Seolah-olah yang mau disenangkan itu adalah hatinya. Padahal kita pergi beribadah, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita jaga. Mari kita jaga supaya apa yang kita lakukan dalam peribadahan ini memang murni untuk menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, berbahagialah ketika kita masih ditegur kesalahan kita, ketika kita masih diingatkan. Dan sekalipun tugas memberitakan ini atau menasehati ini bukan tugas yang gampang, tapi jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Memberitakan firman, memberitakan Injil bukan hanya tugas kami di mimbar ini, bukan hanya tugas parhaladu saja, tetapi tugas kita semua. Maka apa yang harus saya lakukan? Mungkin kalangan muda akan mengatakan seperti itu. Mungkin kita mengatakan, apa kapasitas saya untuk mengingatkan? Saya enggak mampu, saya begini. Ingatlah tadi bagaimana Musa dalam epistel yang kita baca itu. Dia memang mengelak dari Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi pemimpin bangsa Israel itu, membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir? Karena saya tidak pandai berbicara, katanya. Seolah-olah ketika Tuhan memilih umatnya, maka dia akan membiarkan seperti itu. Saya tidak. Tuhan menyediakan Harun. Harun itu pandai berbicara, tetapi bukan Harun itu yang dipakai sebagai pemimpin umat Allah. Padahal dia pandai berbicara. Kenapa? Karena Tuhan bukan memilih orang yang mampu, tetapi orang yang memiliki kelemahan supaya dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan yakinlah apapun yang kita lakukan, kalau untuk tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memperlengkapi kita. Tuhan bukan memilih siapa yang mampu, supaya orang yang mampu itu tidak menjadi tinggi hati ketika apa yang dilakukan itu benar-benar bisa sukses. Tetapi sekalipun apapun yang kita lakukan itu bisa berhasil pada saatnya, Yesus sudah mengajarkan kita dalam Lukas 17 ayat 10 itu. Sekalipun apa yang kita lakukan itu sudah luar biasa, tetapi ingatlah, katakanlah bahwa aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Sisanya adalah pekerjaan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Dan kalau kita membaca tadi dalam ayat terakhir, dalam epistel itu, Tuhan berkata kepada Musa, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Kepada kita juga diingatkan. Jadi ketika kita mengatakan apa yang harus aku lakukan, apa yang ada padamu. Tidak usah pikirkan apa yang tidak ada padamu, tetapi apa yang ada padamu, yang telah Tuhan berikan kepadamu. Mungkin talenta yang telah Tuhan berikan, atau mungkin handphonemu, atau mungkin apapun yang kita miliki, apa yang ada yang kita punya, itu bisa kita pakai untuk sarana mengingatkan sesama manusia. Misalnya, saudara yang aktif dengan media sosial, Instagram, Facebook, ataupun yang dunia TikTok dan yang lainnya itu,
pakailah itu untuk menebarkan kebaikan, untuk mengingatkan sesamamu, untuk menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada kita, Tuhan sayang kepada kita. Pakailah media sosial yang kita gunakan sehari-hari itu untuk mengabarkan kebaikan kepada banyak orang. Supaya semakin banyak orang yang terbuka hatinya untuk mendengarkan hal-hal yang baik itu. Sekalipun mungkin tidak direspon, karena memang apalagi dunia media sosial, kalau kita nge-share misalnya, kita nge-share firman Tuhan itu kadang nggak terlalu banyak like di sana, tidak terlalu banyak komentar di sana. Tapi coba kita mengabarkan sesuatu yang tidak baik. Misalnya kejadian-kejadian yang viral yang mungkin itu menjadi sesuatu yang wah, apalagi sekarang banyak banget konten kreator di mana-mana untuk mencari cuan, sekalipun dia tidak peduli, yang penting adalah dapat cuan. Dia tidak peduli apakah itu benar atau tidak beritanya, tetapi ketika itu di-share kemana-mana, bisa dikomentari sampai puluhan ribu orang dalam sekejap. Tapi ketika kita menge-share firman Tuhan mungkin tidak ada, tetapi yakinlah, pelan-pelan apa yang kita lakukan itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, cara-cara kita menebarkan kebaikan atau memberitakan Injil, menasehati sesama kita dengan kalimat-kalimat yang memotivasi, dengan kalimat-kalimat yang membawa mereka untuk serta ikut ambil bagian dalam pelayanan tengah-tengah gereja Tuhan. Ingatlah, suatu saat nanti itu pasti akan berbuah. Oleh karena itu jangan pernah patah semangat. Tetaplah kobarkan semangatmu untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita yang dicaci maki, sok kudus loh, sok begini loh, sok orang paling alim di sedunia, tetaplah semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Tetaplah bersabar dan tetaplah mengajarkan dan menebarkan kebaikan supaya apa yang kita lakukan itu pada saatnya nanti membuahkan hasil dan itu mendapatkan atau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu selamat memberitakan Injil, selamat menasehati, dan selamat bersemangat kembali untuk tetap menaburkan kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, supaya kami benar-benar tergerak hati kami untuk ikut serta dan ambil bagian dalam upaya pelayanan pekabaran Injil, pemberitaan Injil, tentunya dengan metode dan cara yang berbeda. Sebagaimana Tuhan telah memberikan talenta kepada kami dan kiranya Tuhan memberkati apa yang ada pada kami, sehingga kami mampu memakainya, menggunakannya sebagai sarana Tuhan untuk menaburkan kebaikan, menebarkan kasih sayang Tuhan, menebarkan kepedulian Tuhan, supaya semakin banyak orang yang meninggalkan perbuatannya yang tidak baik, tetapi datang ke hadirat Tuhan, menyesali keberdosaannya dan menerima pengampunan dan keselamatan yang dari pada Tuhan. Sekalipun ini bukan tugas yang gampang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti memperlengkapi kami, Tuhan pasti menolong kami dan memberikan ide-ide yang kreatif bagi kami, supaya kami mampu dengan berbagai metode yang telah Tuhan berikan kepada kami mampu membawa jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya, saudara-saudara kami yang lainnya, terlebih mereka yang semakin menjauhkan dirinya dari persekutuan, menjauhkan dirinya daripada Tuhan, supaya mereka juga kembali ke jalan Tuhan dan ikut serta ambil bagian dalam pelayanan tengah-tengah gereja Tuhan, dan bersama-sama dengan kami ikut serta ambil bagian dalam tugas pemberitaan Injil ini. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu mengakar di dalam hati kami, bukan hanya mengakar tetapi juga bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga semakin banyak jemaat Tuhan yang benar-benar tergerak hatinya untuk menjadi agen-agen perubahan yang tentunya disertai dengan keteladanan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami untuk melakukan tugas pemberitaan Injil itu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.